Gue lulus di jurusan Magister Akuntansi Universitas Indonesia di SIMA UI tahun 2020. Yang gue pikir bobotnya lumayan berat dibandingkan soal-soal ujian yang pernah gue hadapi. Gue kebetulan pernah ikut beberapa buah tes TPA dari beberapa lembaga, dan setelah gue bandingkan dengan tes SIMA UI jauh lebih susah. Kebetulan memang sebelum pengumuman, jadi setelah 2 minggu setelah ujian itu ada ujian wawancaranya, dan waktu itu pada saat ujian wawancara tidak ada diminta surat rekomendasi. Gue nggak tahu di jurusan lain, cuman di jurusan gue tidak ada diminta surat rekomendasi. Waktu ngerjain TPA, seingat gue mungkin sekitar hampir semuanya sih dikerjain, cuman ada beberapa buah soal yang nggak dikerjain gitu. Jadi gue lihat kerjain dulu mana yang yakin, karena memang di SIMAK itu kan ada sistem minusnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu yakin, tinggalin dulu. Cuman nanti ketika kalian cek di akhir pas waktunya udah mau habis, kalian cek ternyata banyak banget yang nggak diisi, kalian gunakan strategi yang pernah gue gunain itu. Jadi cara strateginya kalian tonton di video yang di sini. Ini udah gue kupas tuntas. Sini ya. Itu tergantung interviewernya. Jadi ada interviewer yang meminta atau langsung menanyakan kepada kalian dengan bahasa Inggris, ada yang menanyakan dengan bahasa Indonesia, atau ada juga yang awalnya dengan bahasa Inggris kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Itu tergantung interviewernya. Untuk TPA ada 3 subkategori, yaitu numerik, verbal, dan analitik. Total semuanya 100 soal. Untuk rincian berapa soal untuk masing-masing sub soal itu ada di video gue di sini. Kemudian untuk bahasa Inggris atau TOEFL itu jumlahnya 100 soal juga. Magister akuntansi itu lebih menekankan ke profesi akuntannya. Sementara kalau misalnya di ilmu akuntansi mungkin lebih mengkaji tentang ilmu-ilmu akuntansi tersebut. Jadi kalau untuk aplikasinya sendiri, kalau ilmu akuntansi itu paling cocok memang untuk para peneliti dan buat kalian yang memang bekerja sebagai pengajar atau dosen gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk profesi-profesi lain yang ingin mendalami tentang ilmu akuntansi. Sedangkan magister akuntansi itu sendiri lebih menekankan kepada profesi, jadi paling cocok pada orang-orang yang memang bergelut di bidang profesi akuntansi, apakah itu auditor, apakah itu akuntan, dan lain-lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan, apakah itu ilmu akuntansi ataupun magister akuntansi, siapapun boleh masuk ke sana. Jadi pada saat kalian daftar secara online, kemudian kan kalian harus bayar tuh. Nah, ketika kalian harus bayar dan sehari setelah itu kalian bisa download kartu ujian. Di kartu ujian itu sudah ada tertera kalian jadwal ujiannya kapan dan lokasi ujiannya di mana. Cuma pada saat kalian pendaftaran di awal pun sebenarnya kalian udah bisa milih lokasi ujian. Jadi lokasi ujian itu apakah itu lokasinya ujian CBT atau computer based test, atau lokasi ujiannya paper based test, itu di sana sudah langsung ketahuan kok di UI itu lokasinya di mana. Jadi cuman yang lebih lengkapnya itu akan kalian lihat di kartu ujian yang kalian download setelah kalian membayar uang ujian. Kalau untuk interview itu ketentuan dari masing-masing prodinya ya, cuma gue gak terlalu tahu. Cuman yang jelas pada saat kalian tes setelah tes TPA dan TOEFL itu ada jurusan yang menyaratkan interview seperti jurusan gua. Kemudian di jurusan teman gua juga kebetulan kami sama-sama ada di FEB ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu ada tes interviewnya. Sementara kalau untuk jurusan lain ada yang tidak, ada juga yang ada interviewnya. Jadi itu tergantung prodi masing-masing. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak ironis banget ya. Jadi artinya namanya tes itu sangat tidak mungkin sifatnya formalitas. Kalau misalnya formalitas ya mungkin nggak ada tes gitu loh. Kalian yang daftar dan itu pasti langsung lulus. Nggak, itu tidak benar. Formalitas itu tidak ada. Jadi segini, pada saat kalian tes di SIMA UI, khususnya yang S2 itu bisa 8.000 atau 9.000 orang yang datang di tes itu, dan kapasitas UI untuk S2-nya nggak mungkin sebanyak itu. Jadi otomatis itu udah pasti banyak yang nggak lulus gitu. Jadi dia akan disesuaikan dengan kapasitas di masing-masing prodi, dan juga kalian bisa masuk ke jurusan tersebut berdasarkan passing grade tertentu yang sudah ditetapkan oleh prodi-prodi tersebut. Soalnya pada saat gue kemarin itu kan gue kebetulan lulusan beasiswa LPDP. Beberapa teman gue yang juga lulusan LPDP dia tidak lulus di SIMA UI.
karena ya memang tidak ada hubungannya gitu. Jadi walaupun kalian udah lulus beasiswa dan kalian tidak lulus untuk SIMAK UI, kalian harus opsinya harus ngulang, atau kalian ya harus cari kampus lain dan tes di tempat lain kayak gitu. Jadi tidak ada formalitas. Tidak ada istilah pasti lulus kalaupun kuotanya belum terpenuhi. Jadi teman gua kebetulan dia tahun 2018 kalau nggak salah dia daftar di situ, dan kapasitas jurusan itu kalau nggak salah 25 orang, sementara yang lulus cuma 8 orang. Kalian bayangin, cuma 8 orang yang lulus, artinya walaupun banyak yang daftar, tapi kalau misalnya passing grade tertentu dia tidak bisa penuhin, maka dia dinyatakan tidak akan lulus di SIMAK UI. Tidak ada prioritas untuk siapapun. Jadi semuanya harus berdasarkan ujian. Jadi apakah kalian itu PNS, kalian lulusan beasiswa ataupun utusan-utusan yang lainnya, kalian tetap harus mengikuti mekanisme tes SIMAK UI. Jadi kalau misalnya kalian tidak lulus di SIMAK UI, maka kalian tidak akan lulus gitu. Walaupun misalnya kalian tidak terikat oleh beasiswa apapun, kalian juga bukan dari instansi pemerintah, kalian hanya orang biasa dan pengen kuliah di UI, dan kalian ternyata lulus di SIMAK UI, maka kalian berhak untuk dapat sertifikat kursi kuliah di UI. Pas ujian ini pakaiannya tidak ada aturan harus hitam putih atau gimana. Kalian harus rapi, bersepatu, jangan pakai kaos berkerah. Kalian harus yang rapi yang formal, pakai celana bahan kalau bisa ya. Kalau pakai celana yang selain celana bahan pun jangan pakai jeans. Usahakan kalian ini kalian kan mau ngikutin ujian, coba perlihatkan bahwa kalian memang niat mau ujian gitu, jangan kelihatan kayak mau pergi ke mall. Jadi pakainya ya minimal kalian pakai celana chino lah gitu, yang nggak terlalu mencolok banget. Baju kemeja kayak sekarang, lebih bagus lagi kalian pakai celana bahan dan bajunya baju kemeja. Boleh hitam putih juga boleh. Cuman kebetulan karena temen gue ada di MPKP, gue bisa pastikan ada tes wawancara aja. Tapi untuk jurusan-jurusan lain gue kurang tahu. Jadi untuk wawancara itu sendiri adalah bagian dari tes. Jadi artinya kalau misalnya itu bagian dari tes, pasti ada yang digugurkan. Kenapa gue bilang seperti itu? Pada saat gue wawancara kemarin, itu jumlahnya lumayan banyak. Sementara kapasitas di Prodi Magister Akuntansi itu cuma 35 orang. Sementara yang tes wawancara itu banyak banget. Hingga bisa dipastikan yang di luar 35 itu nyatakan tidak lulus. Jadi wawancara itu siapa yang udah masuk ke tes wawancara tidak pasti lulus, karena itu adalah bagian dari tes. Untuk biaya perkuliahan sebenarnya kalian bisa search aja di internet. Cuma memang biaya perkuliahan itu ada ketentuan-ketentuan dari UI, dan biaya kuliah itu biasanya akan muncul, akan ketahuan kalau misalnya kalian sudah lulus SIMAK UI. Jadi mungkin kalau untuk dapat gambaran kasarnya kalian bisa lihat-lihat di internet, mungkin siapa yang pernah kuliah di jurusan yang kalian pengen, kalian cari aja di situ gitu. Mungkin dia bisa sharing berapa biaya kuliahnya. Tapi kalau untuk biaya kuliah fix yang berapa yang harus kalian bayarkan, itu akan ketahuan pada saat kalian sudah dinyatakan lulus sebagai peserta SIMAK UI. Nah, untuk jurusan-jurusan yang lainnya, kalian bisa aja lihat semua daftarnya di sini. Kalian klik aja link yang ini, itu semuanya ketahuan mana kelas yang ada kelas reguler, mana kelas yang ada kelas reguler plus kelas karyawannya, atau hanya reguler aja. Itu kalian bisa search di link di bawah ini. Yes! Jadi meskipun kalian sudah punya tes TPA, sudah punya sertifikat tes TPA Bappenas dan sertifikat TOEFL, kalian tetap wajib mengikuti SIMAK UI. Itu semuanya diwajibkan. Karena memang pola ujiannya itu sebenarnya gue bilang itu berbeda ya, berbeda dengan yang Bappenas. UI punya standar tersendiri. Jadi semua orang harus terstandarisasi pada saat dia akan masuk ke UI. Jadi ya untuk nilai itu bisa kalian lengkapi pada saat pendaftaran, kalian bisa lengkapi nilai TPA dan juga nilai TOEFL, tapi nilai akhirnya tetap mengikuti hasil ujian dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang ditetapkan oleh UI. Jadi kesimpulannya semua orang harus tetap ujian. Jadi di UI itu tidak ada tes pengantar ekonomi. Jadi tes SIMAK UI itu cuma ada dua, yaitu tes TPA dan tes TOEFL. Dan tes TPA itu seperti gue bilang tadi, ada numerik, ada verbal, dan juga ada analitik. Jadi kalian pelajari aja yang 3 soal itu. Kalian bisa menggunakan buku-buku TPA. Kalau atau kalian juga bisa gunakan buku-buku yang lainnya tentang prediksi SIMAK UI dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari itu.
Untuk materi tentang kekhususan jurusan itu tidak ada. Kemudian juga TOEFL-nya itu kalian usahakan pelajari dari banyak buku karena dia ada beberapa model yang agak berbeda dengan tes TOEFL ITP. Dalam interviewnya, seperti gue bilang tadi, tergantung dari pewawancaranya. Kalau misalnya pewawancaranya awalnya itu meminta atau bertanya pada kalian dengan menggunakan bahasa Inggris, kalian wajib dengan jawab dengan bahasa Inggris. Kalau pewawancaranya menanyakan dalam bahasa Indonesia, kalian wajib jawab dalam bahasa Indonesia. Ya benar, jadi sempat ada orang yang bilang mau sebanyak apapun buku yang kamu pelajari, soal SIMAK UI pasti tetap lebih susah. Jadi ya memang seperti itu, karena UI ini punya sistem tersendiri, dia punya tim pembuat soal, jadi mereka tidak ngambil dari soal dari luar, mereka punya tim pembuat soal, jadi standar soalnya udah standar UI, kemudian juga mereka punya bank soal, jadi setahu gua mereka punya bank soal yang puluhan ribu atau ratusan ribu soal itu yang digunakan secara random setiap tahun. Nah kemudian kalau misalnya kalian mau belajar dari mana nih gitu, kalau gue sih memang kita nggak bisa pungkiri karena memang soalnya susah, kalian pelajari aja lebih dari satu buku TPA. Jadi memang sumber kita yang paling banyak sekarang dari buku-buku TPA Bappenas gitu kan. Jadi kalian pelajari aja buku TPA Bappenas itu, tapi usahakan minimal 2 atau 3 buku. Kemudian kalian ambil juga referensi model-model soal dari kampus-kampus lain, itu bisa bantu banget kalian pelajari, dan itu minimal untuk memperkaya kasanah atau memperkaya vocabulary soal pemahaman kalian gitu, pemahaman kalian akan soal itu. Saran gue seperti itu. Pada saat wawancara kemarin tuh, kebetulan tempat gue di Magister Akuntansi ada 2 pewawancara. Yang pertama dari psikolog, jadi itu akan menanyakan tentang ya karakter pribadi, tentang kepribadian kita seperti apa, terus bagaimana, pokoknya terkait dengan kepribadian lah gitu. Kemudian motivasi kuliah itu juga termasuk yang ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah ketua program studinya. Ketua program studi ini banyak menanyakan tentang kalian nanti mau ngambil konsentrasi apa, kalian nanti akan kuliah ini seperti apa, kemudian juga motivasi kalian kenapa ngambil jurusan itu, kemudian kenapa bagaimana pembiayaan nantinya, itu yang akan ditanyakan oleh 2 pewawancara itu tadi. Cuman kalian tetap harus pelajari dan maksimalkan materi yang akan kalian bawa. Materi yang biasanya gue pakai adalah yang pertama apa yang akan kalian kerjakan pada saat kuliah, apakah tesisnya judulnya apa, kemudian menggunakan metodologi apa, kemudian sasarannya apa, dan alasannya apa kenapa kalian mengambil tulisan itu. Kemudian gunakan juga, kaitkan dengan data S1 kalian. Sekian sesi Q&A untuk sesi 1. Untuk sesi 2-nya kalian bisa langsung klik di sini, dan kalian silahkan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, kalian langsung tanyain aja di kolom di bawah ini, dan nanti akan gue bikin Q&A seri-seri berikutnya. Have a nice day, see you next time, selamat ujian, bye bye.